Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 131. Aku malu. Bagaimana mungkin aku malu? Yang tidak tahu malu itu Lu Jiahe dan Liu Sukin. Jangan bilang aku bicara omong kosong. Lihat ini. Ini termosku. Aku takut ada anggota keluarga yang salah memberiku termos, jadi aku sengaja memoles dasarnya dengan batu. Ini pemberian kakakku dari pihak ibu. Apa yang kau katakan pada Lu Jiahe waktu itu? Kau bilang kau merusaknya dan menghilangkannya. Kau menghilangkannya di mana? Kau mungkin menghilangkannya di tempat tidurku, kan? Wu Xianglan menyingkirkan kerumunan dan bergegas ke ruang utama Liu Sukin. Ia mengambil termos hijau dan menunjukkannya kepada semua orang. Benar saja, ada sekuntum bunga kecil yang jelek di bagian bawahnya. Ini sungguh tak terbantahkan. Ekspresi Liu Sukin panik sesaat, tetapi ia segera kembali tenang. Istri si penderita kusta itu hanya menonton dan mencibir. Keluarganya sendiri pun kacau balau. Karena takut putri-putrinya akan dipukuli, ia membawa anak-anak itu dan berlari keluar pintu. Ia tidak menyadari bahwa Shen Meng mengangkat sebelah alisnya ke arahnya. Reputasi persinahan memang buruk. Zhou Jiaojiao menatap Liu Sanjin dengan memohon dan berbisik di telinganya, "Bu, cepat suruh kakak ipar kedua pergi." Kalau ini terus berlanjut dan Bos Jiaxuan tahu, bagaimana dia bisa tetap bekerja di masa depan? Pikiran tentang pekerjaan putra bungsunya tiba-tiba menyentak Liu Sanjin, dan dia menarik Wu Xianglan, mencoba keluar. Lu Jiahe meraih lengannya yang lain dan menyeretnya keluar. Yongqiang dan Yongli juga berlari menghampiri. Melihat ibu mereka diperlakukan seperti ini, kedua anak itu menangis dan berlari untuk melepaskan Lu Jiahe, memohon kepada Wu Xianglan untuk melepaskan mereka. Rasa frustrasi, malu, dendam, dan tatapan aneh dari orang lain membuat Lu Jiahe kehilangan kesabaran. Ia menendang Yongqiang, dan tendangan itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, dahinya membentur batu, darah langsung mengucur deras. Kejadian mendadak ini mengejutkan semua orang, bahkan Lu Jiahe sendiri terkejut. Itu putranya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati? Namun sebelum dia sempat berlari, Wu Xianglan melepaskan diri dan berlari ke Yongqiang dalam beberapa langkah, memeluk anak itu dan menangis terseduh-seduh. Zhou Jiaojiao menghampirinya dan menyuruhnya segera membawa anak itu dan pergi, atau pergi menemui dokter, melakukan apapun agar keributan di sini berhenti. Kakak ipar kedua, Yongqiang terluka. Ayo cepat kembali dan panggil dokter untuk memeriksanya. Ya, cucuku sayang, ayo, kita pulang cepat. Liu Sanjin, yang hanya memiliki 2 cucu, merasa sangat sedih ketika melihat luka di dahi Yongqiang. Ia mengulurkan tangan untuk memeluk Yongqiang, tetapi Yongqiang menangis dan terus membenamkan diri dalam pelukan Wu Xianglan. Keluar, kalian semua keluar, jangan sentuh anakku. Kakak ipar kedua, jangan khawatir. Jaga anak itu dulu. Yang terpenting, bawa anak itu ke dokter dulu. Memukul. Sebelum Zhou Jiaojiao sempat selesai berbicara, wajahnya ditampar dan dia menoleh ke samping. Jangan pura-pura baik. Kamu sudah tahu perbuatan kotor mereka. Aku sudah sangat baik padamu, dan aku selalu membantumu setiap kali kamu ingin meminta sesuatu kepada kakak iparmu. Apakah ini caramu membalas budiku? Zhou Jiaojiao, dibandingkan dengan Lu Jiahe dan Liu Sukin, kamu yang paling menjijikkan. Wu Xianglan menggendong Yongqiang dan lari, diikuti oleh Yongli yang menangis keras. Zhou Jiaojiao merasa sangat dirugikan, menutupi wajahnya dengan kepalanya dan menangis terseduh-seduh saat dia membalas. Wah, kakak ipar kedua, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku tahu? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Kau anggap aku orang seperti apa, kakak ipar kedua? Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan berlari pulang. Orang-orang yang melihatnya hanya mengira ia sedang sial dan menghampiri Wu Xianglan. Lu Jiahe juga merasa malu dan segera berlari kembali. Ia masih mengkhawatirkan Yongqiang. Melihat anggota keluarga Lu hendak pergi, Liu Sukin buru-buru menghentikan mereka. Hei, jangan pergi. Keluarga Lumu sudah membuat keributan di rumahku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Tidak mungkin. Kau menghancurkan begitu banyak barangku dan bahkan melukaiku. Bayar. Kalau tidak, aku akan menuntutmu ke pemerintah daerah. Dasar jalan tak tahu malu, kau sudah merayu anakku, tapi kau masih berani berkata begitu. Liu Sanjin menunjuk wajah Liu Sukin dengan jari gemetar, ingin mengumpat. Selama bertahun-tahun, reputasinya selalu baik, tetapi selama 6 bulan terakhir, ia telah hancur total, mengungkap segala macam hal tidak menyenangkan yang terjadi di keluarganya. Siapa yang melihatnya? Siapa yang menangkapnya? Jangan coba-coba memfitnahku dengan kata-katamu. Percayalah, aku tidak takut padamu. Kau tidak akan pergi dari sini tanpa membayar ganti rugi. Tidak sanggup berdebat dengan seseorang yang tidak peduli menyelamatkan muka, Liu Sanjin langsung menatap Liang Mancang. Mancang, apa yang kau katakan? Apa kau hanya akan melihat istrimu memeras uang dari orang-orang seperti ini? Tatapan Liang Mancang dingin. Ia mendengus dan menyeret kakinya yang lumpuh kembali ke dalam rumah. Putra bungsunya, Liang Jie, mengulurkan tangan untuk membantunya, sementara putri sulungnya, Liang Jiong, menatap kosong ke arah orang-orang di luar. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku, jangan tanya aku tentang dia. Setelah dia selesai berbicara, dia membanting pintu hingga tertutup, dan mereka bertiga bersikap seolah-olah mereka tidak mengenal Liu Sukin.
Liu Sukin tidak peduli dengan sikap mereka dan mengulurkan tangan untuk meminta uang kepada Liu Sanjin. Liu Sanjin sangat marah hingga ia melompat-lompat, tetapi ia juga khawatir wanita ini akan benar-benar membuat keributan dan memengaruhi pekerjaan putra bungsunya. Ia berbalik dengan kepala tertunduk, mengeluarkan sepotong pakaian dalam merah dari pinggangnya, merobeknya, mengeluarkan 3 yuan darinya, melemparkannya ke Liu Sukin, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Shen Meng merasa terhibur dan dengan senang hati menggendong Lu Mingkai pulang. Ia tidak merasa terbebani dengan luka Lu Yongqiang. Memikirkan penderitaan bayi dalam gendongannya, ia merasa telah berbelas kasih karena hanya membiarkan Lu Yongqiang sedikit berdarah di dahinya. Dalam perjalanan, dia juga mengetahui tentang Liu Sukin dan Liang Mancang dari apa yang dikatakan orang lain. Ternyata Liang Mancang dan Liu Sukin telah menjalani kehidupan yang baik bersama selama beberapa waktu. Namun, Liu Sukin cantik dan suka bercanda. Ia tidak ragu-ragu saat berbicara dengan beberapa pria. Liang Mancang merasa tidak puas, tetapi ia hanya bisa menahan amarahnya ketika melihat istrinya marah. Kemudian, saat hamil anak kedua, ia bersikeras makan daging. Di rumah sangat dingin dan tidak ada kupon daging, jadi Liang Mancang naik gunung. Sayangnya, ia tidak berhasil menangkap satupun hewan buruan dan bahkan kakinya patah, yang membuatnya menderita penyakit kronis. Liang Mancang telah terbaring di rumah selama lebih dari setengah tahun. Liu Sukin sangat tidak menyukainya sehingga ia sama sekali tidak ingin dekat-dekat dengannya. Selama 6 bulan ini, ia hanya bisa mendapatkan bantuan dari seorang gadis kecil bernama Ji Hong. Dia ingin menjalani kehidupan yang baik, dan tak lama kemudian, dia mulai terlibat dengan beberapa pria di desa. Bukan berarti tidak ada yang mempermasalahkannya. Seperti yang dikatakan Liu Sukin sendiri, tidak ada yang memergokinya sedang tidur di kang ranjang batu bata yang dipanaskan. Tanpa bukti, perkataan siapapun tidak akan efektif. Kepala desa dan sekretaris partai juga datang ke rumahnya untuk menegurnya. Untungnya, demi anak itu, mereka berhati-hati terhadap dampaknya. Namun Liu Sukin terus berbuat sesuka hatinya. Ketenaran tidak bisa mengenyangkan perutnya, tidak bisa membelikannya kain bagus, atau memberinya uang. Ia merasa pantas menjalani kehidupan yang baik. Shen Meng, si luwak, mengikuti beberapa wanita tua dan memakan banyak melon hingga perutnya membulat. Bab 132. Sekembalinya ke rumah, Lu Zhenping mengeluarkan makanan yang telah dihangatkan di atas kompor untuk ibu dan putrinya. Ia sama sekali tidak bertanya tentang halaman tua itu. Shen Meng dan Lu Mingkai melanjutkan makan, sementara ia membawa anak-anak dan menarik gerobak bak terbuka ke atas gunung untuk menebang kayu bakar. Bu, aku juga mau naik gunung, aku mau nangkep burung-burung kecil. Kurasa kau sudah cukup. Kau sudah cukup menonton acara hari ini. Setelah selesai makan, tidurlah dengan tenang, atau aku akan memukulmu. Lu Mingkai sudah terbiasa dengan lidahnya yang tajam namun hatinya baik, jadi dia tidak takut sama sekali, bahkan cemberut padanya. Meskipun Shen Meng ingin masuk ke ruang makan untuk makan hotpot, makanannya dibuat oleh Lu Zhenping. Ia bahkan meninggalkannya di atas kompor agar tetap hangat sementara Shen Meng pergi menonton, jadi ia tetap memakannya. Sore harinya, angin utara mulai bertiup lagi, jadi Shen Meng tidak mengizinkan Lu Zhenping mengajak anak-anak keluar. Lagi pula, masih ada kompor batu bara dan arang di rumah, cukup untuk menyalakan api dalam waktu lama. Ia memotong beberapa buah pir dan memasukkannya ke dalam ketel, lalu menambahkan gula batu. Beberapa anak duduk mengelilingi meja persegi sambil menulis, dan ia pun tidak tidur, melainkan merajut syal dengan tekun. Setelah membaca setengah buku, Lu Zhenping menatap Shen Meng lagi sebelum berkata, aku akan pergi ke kota kabupaten beberapa hari lagi untuk reuni dengan rekan-rekanku. Mau ikut denganku? Aku nggak mau pergi. Kalau kalian ketemu, kalian pasti minum-minum. Lagi pula, kalau kita semua pergi, gimana nasib anak-anak? Mereka makan siang apa? Mingyang berhenti sejenak menulis, menatap mereka berdua, dan berkata, guru bilang mulai minggu depan, kita tidak boleh pulang untuk makan siang. Mereka khawatir saljunya akan terlalu tebal dan jalanan akan sulit dilalui. Kita harus membawa bekal makanan sendiri, dan guru akan memanaskannya untuk kita nanti siang. Shen Meng melirik keluar. Salju belum turun, tetapi hujan sudah turun beberapa kali. Setiap kali ia tidak berada di dalam rumah, telapak kakinya akan menggigil kedinginan jika ia merentangkan kakinya. Oke, kamu bisa bawa bekal sendiri kalau ke sana. Aku akan menyiapkannya untukmu besok pagi. Zhenping, aku akan pergi ke kota kabupaten bersamamu. Kita bisa membeli jas hujan dan sepatu bot untuk anak-anak kalau hujan atau salju. Ada payung di rumah, dan dia telah mencoba mendapatkannya dari ruang online-nya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan. Oke, aku minta tolong belikan beberapa pasang sepatu bot sekolah dan syal wol tebal. Kalau dihitung waktunya, seharusnya sampai dalam beberapa hari. Semua orang di keluarga kami punya. Aku bahkan beli sepasang untuk orang tuaku. Tebal dan hangat, jadi bisa dipakai jalan saat hujan atau bersalju. Lu Mingkai yang tengah tertidur lelap, tiba-tiba terbangun dan menatap ayahnya dengan lesu. Radar pikirannya pun mulai aktif. Apakah bayinya juga mengalaminya? Ya, kamu juga punya satu, kamu bahkan punya topi hitam kecil. Lu Mingkai ragu sejenak, lalu berkata, terima kasih, ayah. Setelah itu, ia berbaring dan kembali tidur. Hahaha, bocah ini, dia paling bersemangat mendengar hal-hal baik daripada siapapun.
Dia bahkan bermimpi untuk memastikannya. Dia tidak sanggup kehilangan. Aku penasaran, dia meniru siapa? Ketika Lu Zhenping mengatakan ini, dia melirik Shen Meng, yang menyipitkan mata dan tersenyum bersalah, berpikir, tidak ada yang bisa menyerupaiku, terima kasih. Ming Yang dan Ming Liang sudah sangat senang memiliki jas hujan dan sepatu bot hujan, tetapi mereka tidak menyangka ayah mereka diam-diam akan membuatnya lebih besar lagi, seperti sepatu bot sekolah. Mungkin hanya segelintir orang di seluruh komune yang memilikinya, dan mereka langsung senang. Melihat ekspresi kedua kakak laki-lakinya yang agak bingung, Ming Fang segera mengetuk meja. Ia tahu bahwa belajar setengah hati adalah hal terburuk. Kalau tidak, itu hanya buang-buang uang. Ia harus mengawasi kakak-kakaknya demi orang tuanya. Baiklah, baiklah, kalau kamu lelah, istirahatlah. Supir di ketel sudah hampir siap. Minumlah, istirahatlah sebentar, lalu kamu bisa membaca lagi. Ibu baik sekali, ibu juga harus istirahat. Begitu ia selesai berbicara, Ming Yang meletakkan pensilnya, berlari ke dapur tanpa mengenakan mantel, dan kembali beberapa saat kemudian dengan beberapa mangkuk enamel. Ia menuangkan satu mangkuk besar untuk setiap orang, lalu mengisi ketel dengan air dingin dan meletakkannya di atas kompor batu bara. Shen Meng tidak pernah melarang mereka mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga sendiri. Meskipun ia tidak percaya bahwa anak-anak dari keluarga miskin harus dewasa lebih awal, mereka sudah dewasa dan perlu belajar beberapa hal sejak usia muda, terutama pekerjaan rumah tangga. Ia tidak ingin calon menantunya menderita. Pada hari ia pergi ke kota kabupaten, Shen Meng berpakaian relatif sederhana. Ia mendengar Lu Zhenping mengatakan bahwa, selain dirinya, istri-istri militer lainnya juga akan hadir. Ia hanya ingin makan enak, membiarkan Lu Mingkei bertemu lebih banyak orang, lalu berjalan-jalan. Ia tidak ingin ada yang salah. Di pagi hari, setelah mengemas makanan untuk ketiga anak Ming Yang, saya khawatir mereka akan kelaparan di sore hari, jadi saya memasukkan beberapa biskuit ke dalam tas sekolah mereka sebelum saya merasa tenang. Jalan menuju kota kabupaten berlumpur dan tak bisa dilalui, jadi mereka berdua memilih untuk bersepeda. Mereka malah naik gerobak sapi Paman Guai. Ada orang lain di gerobak itu selain mereka. Mereka menyapa Shen Meng dan Lu Zhenping dengan sopan, dan beberapa bahkan mengobrol sebentar. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan menghadiri reuni rekan-rekan mereka memandang Shen Meng dengan iri. Beberapa orang sangat penasaran melihat Paman Guai terlihat begitu ceria, karena ia selalu tampak mengerutkan kening setiap kali mereka melihatnya. Paman Guai, apa yang membuatmu begitu bahagia? Paman Guai melirik Lu Zhenping dan istrinya sebelum berkata, kita sudah berpisah. Mulai sekarang, kita akan hidup terpisah. Semua putra sudah pindah, jadi aku dan Juying akan tinggal terpisah dengan Siang-Siang. Aduh, ini kabar baik. Tapi apakah istri Xing Chang bersedia? Mana mungkin mereka mau? Mereka dapat 2 rumah besar, setengah jatah makanan, dan sebagian besar uang serta kupon di rumah itu. Putra sulung dan ketiga tidak keberatan. Mereka hanya ingin hidup enak di masa depan. Hehehe. Dulu, Paman Guai pasti akan membantu menutupinya, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang, satu-satunya yang ia dan Juying khawatirkan adalah pernikahan Siang-Siang. Soal bagaimana Lu Xingchang dan Huang Maochun akan hidup di masa depan, itu urusan mereka sendiri. Mereka hanya akan berpura-pura tidak punya putra lagi. Adapun kakak tertua dan ketiga, ia tahu dalam hatinya bahwa ia telah berbuat salah kepada mereka. Untungnya, ia masih bisa bekerja mengemudikan gerobak sapi selama 2 tahun lagi, dan istrinya masih punya tabungan. Begitu ia menerima bagian bonus tahunannya tahun ini, ia akan segera memberikannya kepada kakak tertua dan ketiga untuk menebusnya. Hidupnya pasti akan lebih baik di masa depan. Namun, Shen Meng merasa itu tidak sesederhana itu. Huang Maochun kini memiliki uang dan kupon makanan, dan ia hidup mandiri. Saat ini, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, ia akan menyadari betapa sulitnya hidup dan pasti akan membuat masalah lagi. Namun, dia tidak mengatakannya. Lagi pula, sekarang keluarganya sudah berpisah, itu hal yang baik untuk Paman Guai, Bibi Juying, dan Siang-Siang. Dia akan menunggu Siang-Siang dan Xiao Bin mendapatkan hasil sebelum mengatakan apapun lagi. Pertemuan itu diadakan di sebuah restoran milik negara. Ketika Lu Zhenping dan istrinya tiba, sudah ada 2 meja penuh tamu, dan makanan belum disajikan. Mereka asyik mengobrol. Qin Hao memiliki mata yang tajam. Ia melihat Lu Zhenping dan istrinya begitu mereka memasuki restoran milik negara dan segera berdiri untuk melambaikan tangan. Zhenping, ke sini, ke sini. Oh, kamu bawa anak kecil. Istrimu juga di sini, ayo duduk. Suaranya lantang, menarik perhatian orang-orang di kedua meja ke arah pintu. Seorang wanita berbusana modis dengan wajah cantik memandang dengan mata berbinar, tetapi ketika menatap Shen Meng, secerca rasa jijik terpancar di matanya. Bab 133. Kapten Lu, lama sekali. Salut. Kapten Lu, apakah ini putra bungsumu? Pipinya tembam sekali, dan dia mirip sekali denganmu. Nak, bagaimana kalau suatu hari nanti kau bergabung dengan tentara dan menjadi prajurit seperti ayahmu? Biarkan aku memelukmu, kamu terlihat sangat manis. Sekelompok orang mengobrol tanpa henti. Lu Mingkei belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan merasa sedikit tidak nyaman. Ia menatap Shen Meng dengan ekspresi bingung. Jangan takut, nak. Paman dan bibimu sama sepertimu.
Kenapa kamu tidak bermain dengan mereka sebentar? Bagus. Begitu suara merdu bayi itu keluar, hati semua orang luluh. Beberapa orang berlomba-lomba menggendong bayi itu. Beberapa wanita, yang juga istri tentara, merasa risih melihat suami mereka bersikap seperti itu. Di rumah, anak-anak mereka sendiri bahkan tak mau beranjak jika ingin digendong, tetapi kini mereka berebut anak orang lain. Shen Meng adalah seorang pakar sosial. Hal pertama yang ia pelajari di meja makan adalah membaca ekspresi orang. Setelah duduk, ia tersenyum kepada istri-istri tentara lainnya. Mereka semua adalah istri tentara, jadi tidak baik menyusahkan mereka. Lagi pula, suaminya pernah berkata dalam perjalanan ke sini bahwa Lu Zhenping adalah seorang pemimpin militer dan telah merawat mereka dengan baik. Terlebih lagi, istrinya juga tersenyum kepada mereka, jadi mereka tidak ingin mempermalukannya. Memang benar, kalau di rumah, aku bahkan gak bisa dapat pelukan dari ayahku, tapi begitu di luar, aku jadi pusat perhatian. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Lu Zhenping dengan sedikit rasa kesal, tetapi dia mengangkat sebelah alisnya dan dia pura-pura tidak memperhatikan. Kata-kata ini menyentuh hati banyak orang, dan tak lama kemudian para istri tentara pun mulai mengucapkannya. Benar, putri saya selalu membicarakan ayahnya setiap hari. Tidak mudah baginya untuk kembali ke rumah, tetapi dia masih sangat sibuk sehingga jarang punya waktu untuk beristirahat. Bahkan ketika dia di rumah, dia jarang menggendong anak itu. Oh, kasihan sekali anak itu. Hehehe, sekilas saja sudah ketahuan kalau gadis ini istri dan ibu yang pekerja keras dan berbudi luhur. Dia mengurus keluarga dengan baik. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa bekerja keras di luar dengan tenang. Sambil berbicara, Shen Meng berdiri dan mengambil teko untuk menuangkan teh. Orang yang baru saja berbicara tampak gembira ketika ia memanggilnya, kakak. Wanita selalu senang mendengar gadis-gadis muda dan cantik mengatakan bahwa mereka lebih muda dari mereka. Oh, berapa umurmu? Panggil aku, adik kecil, aku sudah 30. Hah, nak, jangan coba-coba menipuku. Kamu kelihatan seperti baru berusia awal 20-an. Meskipun aku tinggal di pedesaan hampir sepanjang hidupku, aku masih punya penglihatan yang tajam. Mendengar ucapannya, pria itu semakin senang. Yang lain tidak mempermasalahkan Shen Meng yang hanya bercanda, dan suasana yang agak kaku langsung mereda. Para wanita itu langsung mengobrol tentang anak itu. Para pria juga mulai mengenang masa lalu. Lu Zhenping sempat sedikit khawatir Shen Meng dan yang lainnya tidak akan akur, tetapi sekarang sepertinya ia terlalu khawatir. Shen Meng sedang asyik mengobrol dengan beberapa istri tentara ketika tiba-tiba terdengar cibiran dari meja lain. Para istri tentara, yang mengenakan pakaian yang jelas lebih mahal, memandang rendah kelompok istri tentara lainnya. Beberapa dari mereka tidak hanya memiliki pekerjaan tetap, tetapi juga sedang belajar keras untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sudah ada beberapa rumor yang datang dari Beijing, dan mereka sangat yakin bahwa ujian masuk perguruan tinggi akan segera dimulai kembali dan akan segera ada kabar pasti. Mereka hampir semuanya penduduk kota dan meremehkan kebiasaan dan suara keras orang desa. Mereka malu mendengar orang buang air besar dan kecil di kang tempat tidur bata yang dipanaskan. Sudahkah Anda menonton film Jepang, The Magnificent Family? Filmnya benar-benar fantastis. Saya sudah menontonnya, dan itu sangat bagus. Layak ditonton lagi. Apa pandangan Anda tentang hubungan antara gagasan filsafat Feuerbach, Hegel, Kant, dan materialisme dialektis Marx? Sulit dijelaskan dalam satu kalimat. Anda seorang reporter surat kabar, jadi Anda punya banyak kontak dengan para akademisi. Ceritakan saja kepada kami. Para istri tentara di meja Shen Meng tersipu malu saat mendengarkan diskusi tersebut. Mereka tahu bahwa orang-orang di meja itu sengaja melakukannya. Mereka selalu bersikap seperti ini, seolah-olah belajar beberapa tahun lagi membuat mereka lebih unggul daripada yang lain. Shen Meng juga menutup mulutnya pada saat yang tepat, dan bahkan bertanya kepada pelayan dengan suara keras, "Halo kawan, apakah Anda punya pangsit atau wonton hari ini? Kenapa kamu tidak pergi melihatnya sendiri? Kalau kamu tidak mampu, jangan datang." Pelayan itu marah besar dan membentak Shen Meng sebelum berbalik dan pergi. Orang-orang yang baru saja mengobrol antusias dengan Shen Meng langsung meneteskan air mata. Mereka semua sama saja, jadi mengapa para pelayan ini memandang rendah mereka? Gadis yang menatap Lu Zhenping menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Kapten Lu, lihat istrimu, dia tampak sangat lapar. Menurutmu, sebaiknya kita pesankan pangsit atau wonton dulu. Kalau kita panggil pelayan lagi nanti, mereka bisa mulai berdebat dengannya. Tak perlu. Lu Zhenping menggendong Lu Mingkai dan mendudukkannya di pangkuannya. Ia tahu Shen Meng tidak akan duduk seperti itu tanpa alasan. Meskipun istrinya tidak berpendidikan tinggi, ia adalah orang yang cerdas, dan ia tidak akan membiarkannya menderita kerugian apapun. Gadis itu bahkan lebih senang mendengar Lu Zhenping mengatakan itu. Lu Zhenping tampan dan cakap. Ia langsung menyukainya pada pandangan pertama ketika mengunjungi saudara laki-lakinya di ketentaraan. Ia bersedih lama setelah mengetahui bahwa Lu Zhenping telah menikah. Untungnya, seseorang memberitahunya bahwa istri Lu Zhenping adalah seorang perempuan desa yang bodoh, yang tidak hanya licik, tetapi juga memiliki hubungan yang buruk dengan Lu Zhenping. Sekarang ia menyadari bahwa itu memang benar. Dia tahu itu. Bagaimana mungkin seorang gadis desa memimpikannya pria sebaik Lu Zhenping? Mingkai, benarkah? Bibi punya permen di sini. Kamu mau? Kalau begitu,
Ikut bibi, iya. Lu Mingke mengerutkan kening jijik sambil memandangi permen buah di tangan ibunya. Ibunya selalu menyimpan semua permen buah di lemari. Kakak laki-lakinya, adik perempuannya, dan dirinya sendiri sudah bosan dengan semua itu. Lagi pula, bibinya yang jelek ini terus mengedipkan mata pada ayahnya seolah-olah sedang sakit. Ayahnya tidak mau mendekatinya. Jangan dimakan. Ibu saya bilang jangan pernah makan apapun yang diberikan orang asing. Sekalipun kelihatannya seperti permen, bisa jadi itu racun. Penculik menggunakan trik ini untuk menipu anak-anak. Wajah gadis itu menegang, dan dia tersenyum canggung pada Lu Zhenping. Maaf, Zhenping, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu kenapa Mingke bisa berpikir seperti itu. Wajah Lu Zhenping muram, dan ia tak ingin berkata apa-apa lagi. Ia bahkan tak ingat siapa orang ini atau bagaimana ia mulai memanggilnya, kakak. Ia melirik Shen Meng dengan cemas. Namun gadis itu merasa puas diri, mengira Lu Zhenping marah karena Shen Meng tidak membesarkan anak itu dengan baik. Ping Ping, jangan konyol. Apa yang kakakmu katakan waktu kamu datang ke sini? Shen Yi melirik Lu Zhenping dengan agak canggung. Setelah bertahun-tahun mengabdi di bawah kaptennya, ia langsung mengerti apa yang dimaksud kaptennya. Dan adiknya, ia pasti sudah gila dan jatuh cinta pada kaptennya, seorang pria tua yang sudah menikah. Saudaraku, jangan marah. Aku hanya ingin memberi anak itu permen. Lagi pula, baik saudara Zhenping maupun saudari Shen Meng tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu marah? Iya, Shen Yi, apa yang kamu lakukan? Akhirnya kita ketemu, ngapain kita ngobrol santai? Ping Ping sama sekali tidak berubah selama bertahun-tahun, dia masih seperti anak kecil. Kalau menurut saya, dia seharusnya masih sekolah. Mingke kelihatannya sudah cukup dewasa. Kalau ini di kota, dia pasti dititipkan di tempat penitipan anak. Pendidikan membantunya memahami akal dan logika. Dia tidak mungkin buta huruf. Kelopak mata Shen Meng berkedut. Ya ampun, apa ini semacam sindiran halus padanya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bab 134. Shen Pingping menyesap tehnya dan menyadari bahwa sekelompok orang yang tadinya asyik mengobrol dengan Shen Meng kini terdiam. Bahkan Shen Meng sendiri menundukkan kepalanya. Shen Pingping menunduk dan mengerucutkan bibirnya. Aku ingin pergi bersama ibuku, di sini baunya tidak enak. Apa? Melihat ayahnya tampaknya tidak mengerti, Lu Mingke meneriakkan sesuatu di tenggorokannya. Papa, bibi bau banget, dan hidungku gatal. Aku mau duduk sama mama. Bagus. Perkataan ayah dan anak itu membuat wajah beberapa orang terpelajar yang duduk di meja tampak tidak senang. Mereka telah bersusah payah berdandan untuk reuni rekan seperjuangan ini, terutama Shen Pingping, yang telah memoles banyak bedak. Siapa sangka anak kecil akan bilang baunya nggak enak. Bagaimana mungkin ada yang bisa menerimanya? Zhenping, kamu cuti panjang kali ini, jadi kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Mereka masih butuh teman ayah mereka. Aku tidak bilang istrimu orang tua yang buruk, hanya saja adat istiadat di pedesaan tidak terlalu baik, dan itu bisa sangat memengaruhi perkembangan anak-anak. Ya, Kapten Lu, Anda seharusnya bisa mengajak istri dan anak-anak Anda bergabung dengan tentara sejak dulu. Anda selalu memberi kesempatan kepada orang lain selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya memikirkan diri sendiri. Mendengar apa yang dikatakan istri tentara di sebelahnya, Shen Pingping langsung menjadi cemas. Kau tidak bisa berkata begitu. Tentu saja, senang berada di militer, tetapi misi Zhenping adalah yang terpenting. Tidak baik jika Suster Shen Meng dan anak-anak terus-menerus mengkhawatirkan Zhenping karena urusan rumah. Kurasa lebih baik membiarkan mereka tinggal di pedesaan. Militer punya petugas, dan Zhenping tidak akan kekurangan orang untuk menjaganya. Mengapa dia harus pergi ke sana dan menjadi beban? Oh, maaf, aku salah bicara. Wajah Shen Yi sudah sangat buruk. Apa adiknya yang bodoh ini tidak berpikir jernih? Apa dia tidak melihat suasananya tadi cukup ramai, padahal sekarang hampir tidak ada yang berbicara? Mereka semua adalah roh rubah kuno. Apa yang dia lakukan di sini, bertingkah seperti iblis gunung hitam. Apa dia takut orang lain tidak mengerti pikirannya atau semacamnya? Kelopak mata Lu Zhenping berkedut. Qin Hao di sebelahnya terus menyikut lengannya, mendesaknya untuk segera mengatakan sesuatu dan membersihkan namanya. Kalau tidak, jika kakak iparnya mulai membuat keributan, semuanya akan kacau. Bagaimanapun, Shen Pingping adalah adik Shen Yi. Dia hanyalah seorang gadis kecil, dan tidak perlu merendahkan dirinya untuk berada di levelnya. Melihatnya tetap diam, Qin Hao tertawa beberapa kali, mencoba meredakan situasi. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa Shen Pingping sengaja membuat Shen Meng tidak nyaman. Mengorganisir pertemuan itu sangat sulit, dan Shen Meng harus merusaknya. Qin Hao juga sangat marah. Dia bilang ini pertemuan kawan, kenapa harus bawa-bawa nenek tua? Kakak ipar, aku dengar Zhenping pernah menyebutmu. Kau punya 3 anak, 2 di antaranya dari keluarga suamimu. Mertuamu sudah tua dan kesehatannya kurang baik, begitu pula adik iparmu dan adik iparmu yang masih cukup muda. Suamimu sudah bertahun-tahun bertugas di militer, dan tunjangan untuk begitu banyak orang di rumah tidak cukup. Semua ini berkat kerja kerasmu siang dan malam untuk mengumpulkan poin kerja, menenun kain, dan beternak ayam, sehingga kau bisa mengurus keluargamu dengan baik. Aku tidak berbohong tadi.
Meskipun kau tidak terlihat semuda dulu, kau sangat cantik. Sungguh, setiap kali suamimu menyebutmu, dia sangat berterima kasih. Dan nona muda ini, ku dengar kau cukup pemalu saat menikah dengan keluarga ini. Saat Zhenping dan yang lainnya datang ke pernikahanmu, kau bahkan tak berani menatap mata mereka. Tapi setelah suamimu terluka dan keluar dari militer, kau memikul beban berat keluarga dan mengubah sifat lembutmu menjadi seperti harimau betina. Tak seorang pun di desamu berani menindasmu. Aku baru saja melihat suamimu berdiri dan berjalan beberapa langkah, dan aku tidak melihat ada luka sama sekali. Jelas sekali kau merawatnya dengan baik. Kedua istri tentara yang disebutkan namanya sedikit tersipu. Mereka tidak menyangka suami mereka, yang biasanya pendiam di rumah, akan membicarakan mereka seperti itu kepada orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Mereka sangat tersentuh karena usaha mereka dikenang, yang membuat mereka merasa lebih baik daripada menerima banyak uang atau makanan enak. Wanita ini jelas istimewa. Kau pasti istri Kamerat Qin. Aku dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu, dan aku sangat berterima kasih atas bubur yang kau buatkan untukku. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Istri Qin Hao adalah seorang perekam di toko buku dan berpendidikan tinggi, tetapi ia rendah hati. Ia menganggap Shen Meng sangat bijaksana dalam perkataan dan tindakannya, jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya. Selain itu, suaminya juga mengatakan bahwa Lu Zhenping sangat memperhatikannya, jadi ia pasti akan lebih sopan kepada Shen Meng. Bukan apa-apa. Qin Hao sering bilang kalau waktu Kapten Lu masih di militer, dia sangat perhatian dan mereka sangat dekat. Aku hanya melakukan apa yang ku bisa, jadi tidak perlu ucapan terima kasih khusus. Enggak, itu enggak bisa. Kita berdua istri tentara. Aku pasti akan berterima kasih padamu karena sudah membantuku. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima ucapan terima kasihmu. Kedua wanita itu saling tersenyum, yang membuat semua orang bernapas lega, terutama kelompok orang yang berpendidikan tinggi. Shen Meng mengalihkan pikiran semua orang dari canggung menjadi tersentuh, dan kini suasana telah membaik secara signifikan. Namun, Lu Zhenping tahu dalam hatinya bahwa Shen Meng telah menghentikannya berbicara beberapa kali, jelas-jelas bermaksud untuk membuat masalah. Shen Pingping mencoba berbicara beberapa kali, tetapi kakak laki-lakinya membungkamnya. Ia sangat kesal. Saat itu, hidangan yang dipesannya mulai disajikan satu demi satu. Dia akhirnya mendapat kesempatannya. Hei, saudari Shen Meng, pangsit ini khusus dipesankan untukmu. Cocok sekali untuk Ming Kei. Aku pesan banyak, jadi makanlah sepuasnya. Kamu tidak bisa menemukan makanan seenak ini di rumah, jadi hari ini adalah kesempatan yang bagus. Lu Zhenping mengerutkan kening saat mendengar ini dan membanting sumpitnya. Semua orang tercengang. Shen Pingping tersenyum ketika mengejek Shen Meng, tetapi sekarang senyumnya membeku di wajahnya. Zhenping, apa yang kau lakukan? Jangan menakuti gadis muda itu. Pingping, kan, jangan takut. Dia memang begitu. Aku di rumah, melahirkan anak-anaknya, merawat orang tuanya, dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Dia tidak tahan ada yang menjelek-jelekkanku. Tapi kurasa kau benar. Dulu di pedesaan, kami jarang makan makanan seenak ini. Bukan hanya aku, kan? Semua orang di sini, termasuk para prajurit, tidak mungkin makan pangsit setiap kali makan di ketentaraan. Aku sudah bicara banyak. Orang pintar seharusnya mengerti. Karena beberapa tidak, biar ku jelaskan lebih lanjut, kita semua istri tentara, orang biasa, tanpa perbedaan pangkat atau status. Kalian kaum intelektual, membicarakan hal-hal yang tidak kami pahami, peristiwa nyata, politik, film, mode, atau puisi romantis. Kita orang desa, membicarakan bagaimana kita bisa menggemukkan anak-anak kita agar kita bisa menenun lebih banyak kain, mendapatkan lebih banyak poin kerja, dan menabung setiap sen untuk menghidupi orang tua dan memberi makan anak-anak kita. Bayangkan dirimu, di posisi kita. Kita semua berusia 20-an, masa kemasan. Sementara kalian duduk di ruang kelas yang hangat, kita memikul beban berat yang tak terlihat, bertelanjang kaki di lumpur, bekerja keras untuk diri sendiri, suami, anak, dan keluarga kita. Tentu saja, saya tidak mengatakan kalian tidak berkorban. Kalian bekerja keras, mendapatkan hasil jerih payah kalian, bersikap positif, dan terus belajar, itulah yang patut dibanggakan. Namun, kita menjalani hidup kita secara konvensional, tidak ingin berdesakan dalam dunia kalian, juga tidak ingin menjadi objek ejekan, olok-olok, dan diskusi kalian. Kamerat Shen Pingping, mengerti. Kata-kata Shen Meng mengejutkan semua orang. Kata-katanya sungguh menggugah pikiran, dan beberapa istri tentara yang datang ke pedesaan langsung menitikkan air mata. Bab 135. Beberapa dari mereka pernah bertugas di militer, beberapa pernah mengunjungi kerabat, dan beberapa pernah menghadiri beberapa pertemuan kawan seperjuangan. Mereka sering diejek, atau perkataan, tindakan, makanan, dan bahkan air minum mereka dapat menjadi sasaran kritik. Sungguh frustrasi ketika suami seorang wanita mampu dan suportif, tetapi beberapa pria bahkan mengeluh tentangnya ketika mereka pulang. Sungguh memilukan melihat mereka bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa tahu apa tujuannya. Namun Shen Meng telah mengungkapkan isi hati mereka. Itulah hal-hal yang ingin mereka katakan tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Gadis, apa yang kau katakan benar sekali. Aku ingin mengatakan itu sebelumnya, tapi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku juga.
Aku pernah ke pesta dengan suamiku sebelumnya, dan yang mereka katakan tentangku adalah aku mengecap bibirku saat makan, minum air seperti banteng, dan bahkan tidak bisa minum segelas anggur. Mereka juga bilang aku bersendawa dan kentut. Coba tebak, siapa yang tidak bersendawa dan kentut? Orang itu pasti jenius. Hahaha, sudahlah, jangan pakai bahasa vulgar seperti itu lagi, nanti kamu dikritik. Hehehe, aku cuma mau bilang pendapat. Kapten Lu punya penglihatan yang tajam. Aku suka banget sama kamu, Xiao Meng. Kerumunan mulai berbicara serempak. Sekelompok orang berpendidikan tinggi di samping istri Qin Hao sedikit tersipu karena mereka memang berpikir demikian sebelumnya. Kata-kata Shen Meng bagaikan tamparan di wajah bagi beberapa dari mereka. Setelah bertugas di militer selama beberapa tahun, mereka lupa akan istri mereka yang bekerja keras di rumah. Jika bukan karena sang istri yang merawat mereka dengan baik di rumah, bagaimana mungkin mereka bisa bertugas di militer dengan tenang? Beberapa istri tentara bertukar pandang dengan suami mereka, dan melihat rasa bersalah dan sakit hati di mata mereka, mereka merasa semakin menyukai Shen Meng. Shen Pingping memucat. Ia tak pernah menyangka seorang perempuan desa bisa begitu fasih dan pandai bicara. Aduh, apa yang kau lakukan, Kak? Kau mencubit kakiku sampai memar. Shen Pingping, aku peringatkan kau, jangan bicara lagi. Kalau kau mau tinggal, makanlah dengan patuh. Kalau kau tidak mau tinggal, keluarlah dari sini sekarang juga dan berhenti mempermalukanku. Sambil tersenyum, Shen Yi mendekat ke telinga Shen Pingping dan membisikkan sesuatu. Shen Pingping juga tahu bahwa Shen Meng bukanlah orang yang bisa diremehkan, dan karena Lu Zhenping jelas-jelas sedang marah, ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekitarnya, dan meskipun Lu Zhenping ingin membantunya, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan. Dia tidak punya pilihan selain menutup mulutnya, karena merasa dirugikan. Tatapan mencela dan dendam di matanya membuat Lu Zhenping hampir kehilangan nafsu makan. Ia harus menoleh beberapa kali untuk melihat Shen Meng sebelum merasa sedikit lebih baik. Lu Mingkei memakan beberapa pangsit, lalu dengan kikuk mengambil satu dengan sumpitnya dan memberikannya kepada Shen Meng, yang membuatnya mendapat pujian lagi karena menjadi anak yang baik. Shen Meng menggigitnya dan merasa rasanya enak. Ia berpikir untuk membeli beberapa porsi lagi untuk dibawa pulang agar Mingyang dan anak-anak lainnya bisa mencobanya. Setelah si pembuat onar terdiam, suasana pesta makan malam membaik secara signifikan. Setelah makan, semua orang mengumpulkan uang dan kupon jatah untuk membayar tagihan. Shen Meng dan Lu Zhenping adalah yang terakhir pergi. Setelah semua orang pergi, ia kembali dan meminta 3 porsi pangsit kubis dan babi kepada pelayan. Pangsit ini enak sekali. Ayo kita beli dan bawa pulang supaya Mingyang dan yang lainnya bisa mencobanya juga. Oke, ngomong-ngomong, Qin Hao baru saja memberitahuku kalau sepatu bot sekolah yang kubeli sudah sampai. Dia akan mengantarkannya ke koperasi pemasok dan pemasaran nanti. Ayo kita pulang bersama nanti. Lihat, Mingkei sudah mengantuk. Bagus. Qin Hao menunggunya sebentar di pintu masuk gang di luar koperasi pasokan dan pemasaran. Selain memberinya karung, ia juga memberinya tas dan setumpuk uang kertas. Ini untukmu, berikan ini pada Li Jun dan Daniu. Qin Hao pernah bertemu Shen Meng sebelumnya, tetapi mereka tidak saling kenal. Ia tidak menyangka Shen Meng begitu fasih. Ia menyikut Lu Zhenping. Hei, aku tidak menyangka istrimu begitu fasih. Bukankah kau bilang sebelumnya dia tidak berpendidikan? Kenapa dia tampak lebih tahu daripada mereka yang bersekolah? Tidakkah kau lihat betapa jeleknya para istri tentara yang biasanya sok tahu itu ketika dia mengatakan hal-hal itu? Kok aku nggak lihat? Lagi pula, aku kan ada di sana. Qin Hao memutar matanya ke arahnya. Cek, apa yang kau lihat? Matamu hampir terpaku pada istrimu. Banyak sekali kawan lama yang bicara padamu, tapi kau seperti tuli, kau tak mendengar apa-apa. Tapi istrimu benar, menjadi istri tentara itu tidak mudah. Aku kasihan pada istriku kalau melihatnya. Aku harus pergi ke rumah ibu mertuaku nanti. Istriku paling suka mie, aku harus merepotkannya. Keluar dari sini. Aku benci melihatmu. Lu Zhenping tidak tahan melihat orang lain memamerkan istri mereka di hadapannya, terutama karena dia bahkan belum mulai memamerkannya. Shen Meng membeli 3 pasang sepatu bot hujan dan 3 jas hujan di koperasi pasokan dan pemasaran, serta 2 kantong susu bubuk dan 4 botol susu bubuk malt. Ia juga membeli 4 kotak kue kering persik. Di musim seperti ini, apel dan jeruk adalah yang paling melimpah. Meski begitu, ia berpikir bahwa ipar Li dan istri Daniu mungkin enggan membelinya. 2 orang yang ia sebutkan secara spesifik saat berada di restoran milik negara itu adalah mereka. Ia ingat mereka ketika Lu Zhenping mengunjungi rumahnya 2 kali saat tahun baru. Ibu, kami punya ini di rumah, kami punya ini di rumah. Ibu tahu, ini untuk kakak-kakakku, bukan buang-buang uang, jangan khawatir. Setelah meninggalkan koperasi pasokan dan pemasaran, sambil membungkuk mengemasi barang-barangnya, ia mengeluarkan segulung kain korduroy biru tua dari gudang penyimpanannya. Kain itu cukup untuk 2 keluarga, masing-masing setengahnya, untuk membuat pakaian. Mengapa kamu membeli begitu banyak barang? Karung ini penuh dengan barang-barang yang kubeli untuk kedua adik iparku. Kamu boleh ambil.
Shen Meng menatap Lu Zhenping, yang tampak agak terkejut, lalu berkata dengan agak terbata-bata, waktu kamu di rumah, kamu sering bercerita bahwa keluarga Li Jun dan Dan Yu sedang kesulitan, terutama keluarga Dan Yu yang harus menghidupi 3 anak. Setelah ia diberhentikan dari militer, orang tuanya langsung memisahkan mereka dari keluarga. Aku tahu, selama bertahun-tahun aku mengirimkan biaya hidup untuk Ming Yang dan yang lainnya, aku juga mengirimkan sebagian untuk Li Jun dan Dan Yu. Aku ingat, semua yang ada di sini dibagi 2. Kamu boleh memberi sebanyak yang kamu mau. Aku juga menghabiskan sekitar 30 yuan untuk membeli segulung kain, 50 meter penuh. Kamu bisa membaginya untuk kedua keluarga. Keluarga Li Jun punya lebih banyak orang, jadi kamu bisa memberi mereka 2 meter lebih. Antarkan barang-barang itu saat hari mulai gelap, dan beritahu mereka untuk menyembunyikannya dengan baik agar tidak menimbulkan rasa iri orang lain. Ketika Lu Zhenping menatap Shen Meng, matanya berbinar-binar. Ia bercerita tentang betapa sulitnya hidup keluarga Li Jun dan Dan Yu. Sebagian besar rekan mereka mendapatkan pekerjaan yang diatur oleh keluarga atau militer. Hanya Dan Yu yang diberhentikan karena cedera, sementara Li Jun masih menunggu pekerjaan. Namun dia tidak menyangka Shen Meng begitu perhatian, menyiapkan begitu banyak hal untuknya, membelikannya makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Hehe, sayang, kamu sudah bekerja keras. Shen Meng terkekeh, mengulurkan tangan dan mencubit telinganya, lalu mencondongkan tubuh ke arahnya dan berkata, sama sekali tidak merepotkan, tapi aku benar-benar ingin tahu. Kamu jelas-jelas bilang waktu pulang ke rumah kalau kamu sudah memberikan semua uangmu kepadaku. Jadi, bagaimana kamu bisa membeli sepatu bot jadul dan syal bulu besar itu? Lu Zhenping, Bab 136. Lu Zhenping mengaku tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk barang-barang ini. Rekan-rekannya di Haicheng mendengar bahwa ia ingin membelinya dan sengaja membelinya di toko persahabatan. Ia bercerita bahwa ketika ia pulang untuk meminta uang kepada istrinya, rekan-rekannya justru menertawakannya. Shen Meng tidak dapat memahami persahabatan ini, tetapi dia bersedia menawarkan lebih banyak perhatian dan kepedulian. Ketika Paman Guai tiba dengan gerobak sapinya, ia melihat 2 karung goni di depan mereka dan berseru, "Oh!" Tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka sudah memberitahu Paman Guai, itulah sebabnya ia harus pergi lebih jauh di sore hari untuk menjemput mereka bertiga. Lu Zhenping memberi Paman Guai 50 sen dan sebuah kotak makan siang. Apa ini? Kami reuni dengan rekan-rekan hari ini, dan salah satu hidangan ikan rebusnya terlalu asin, jadi tidak banyak yang menyentuhnya. Saya membersihkannya dan akan kami bagi 2 untuk kedua keluarga kami. Paman Guai sangat gembira mendengarnya. Ia mengambilnya dan meliriknya. Ikan rebus itu, yang sudah agak kenyal, tercium harum dengan sedikit bau amis. Ada juga 2 lubang bekas tusukan sumpit di atasnya. Baru setelah itu ia merasa lega dan menerimanya. Orang desa tidak terlalu pilih-pilih. Mereka bahagia asalkan punya makanan enak. Paman Guai sangat gembira melihat Lu Zhenping dan istrinya memikirkan keluarga mereka bahkan saat mereka sedang makan di luar. Dalam perjalanan pulang, pantat Lao Niu berdebum keras, tidak menunjukkan rasa sakit hati yang ia rasakan ketika mereka tiba di kota kabupaten. Sapi tua itu merasa tidak enak badan dan berlari mati-matian melawan angin dingin, berharap dapat mengurangi rasa sakit di punggungnya. Shen Meng kemudian mengerti mengapa dia bersikeras menusuk ikan beberapa kali dengan sumpit saat dia menyiapkannya. Ketika pasangan itu kembali ke rumah, hari sudah gelap. Shen Meng baru saja membuka gerbang halaman dan meminta Lu Zhenping untuk membawa barang-barang ke dalam ketika Lu Jiaseng bergegas menghampiri. Kakak dan ipar, cepat ke rumahku. Ming Fang dan Ming Liang jatuh ke sungai dan sedang berbaring di kangku, ranjang bata berpemanas. Shen Meng dan Lu Zhenping terkejut. Mereka mengunci pintu, meraih Lu Mingkai, dan berlari menuju rumah Lu Jiaseng. Ming Fang meringkuk dalam pelukan Xie Jinghao, tampak lesu. Lu Ming Liang, yang berada di selimut satunya, juga sudah agak pulih dan menatap Ming Fang dengan cemas. Ming Yang berdiri di tepi kang tempat tidur bata yang dipanaskan, ekspresinya muram, dan sesekali melirik istri penderita kusta itu. Bagaimana mungkin mereka begitu kejam? Bagaimana mungkin mereka begitu kejam pada seorang anak? Apa mereka tidak memikirkan apakah kakak laki-laki dan iparku akan membiarkan mereka lolos jika terjadi sesuatu pada mereka? Istri si penderita kusta mengangkat kelopak matanya dan meliriknya, lalu berkata, kakakmu seorang tentara, dan dia sedang cuti mengunjungi kerabatnya. Apa menurutmu dia sanggup melawan penduduk desa? Kalau sampai terjadi sesuatu dan dia dilaporkan, dia sendiri yang akan mendapat masalah besar. Lagi pula, dia lebih tahu daripada siapapun, orang macam apa suami dan mertuanya itu. Apa maksudmu dengan, kamu tidak bisa mengatasi ini? Aku akan lihat hari ini apa yang bisa mereka lakukan setelah menindas anakku seperti ini. Mendengar suara Shen Meng, semua orang di dalam langsung melihat keluar. Air mata Ming Fang langsung menggenang di pelupuk matanya, dan semangatnya yang baru saja mulai bersinar pun meredup. Perubahan pada diri mereka berdua tak disadari. Lagi pula, mereka baru saja mengalami ketidakadilan yang begitu besar, dan mendengar suara ibu mereka lagi pasti akan membangkitkan rasa duka dan ketakutan yang mendalam. Hanya Ming Yang yang tahu bahwa perilaku tercela mereka adalah mereka ingin menggunakan insiden ini untuk mempermainkan ibu mereka. Melihat istrinya yang menderita kusta, Shen Meng sangat terkejut. Ia mengambil Ming Fang dari pelukan Xie Jinghao dan memeluknya erat-erat. Ia juga menyentuh Ming Liang. Melihat kedua anak itu membuat hatinya sakit. Bagaimana kabarmu?
Apa kamu sudah merasa lebih baik? Kalau ibumu tahu kamu dalam masalah, dia pasti tidak akan pergi ke kota kabupaten. Apa kamu masih kedinginan, Ming Fang? Dan Ming Liang, apa kamu sudah merasa lebih baik? Kakak kedua, adik, sakit enggak? Biar aku tiupin aja, kakak. Lu Zhenping berdiri di samping Kang, ranjang batu bata berpemanas dengan Lu Mingkei di pelukannya. Rumah bata lumpur itu tiba-tiba terasa lebih kecil. Ruangan itu penuh dengan perempuan. Setelah memastikan kedua anak itu baik-baik saja, ia membaringkan Lu Mingkei di lantai dan berbalik untuk pergi. Lu Mingfang meringkuk dalam pelukan Shen Meng, menghirup aroma manis ibunya. Ia cemberut dan berkata, "Ibu, aku merasa jauh lebih baik. Jangan khawatir, syukurlah Bibi Yu menyelamatkan kita." Meskipun ia tak bisa dipeluk ibunya, tatapan mata ibunya barusan membuatnya merasa sangat manis. Lu Mingliang mendengarkan kata-kata adiknya dan merasakan hal yang sama. "Jangan menangis, adikku. Kakak dan adikmu baik-baik saja sekarang, oke?" Lu Mingkei menundukkan kepala kecilnya dan menempelkannya di lengan Lu Mingliang, tampak sangat sedih. "Terima kasih telah menyelamatkan putra dan putriku, tapi apa maksudmu? Apa maksudmu dengan membiarkan Lu Zhenping menanggung akibatnya?" Yusueli menyesap air panas dari cangkir enamelnya sebelum berkata, 2 hari terakhir ini, Lai Zi pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Kupikir dia akan menemui kekasihnya, tapi aku tidak menyangka dia sedang mengintai. Dia tidak mendapatkan apapun dari rumahmu, dan dia bahkan diejek ketika pergi. Tentu saja, dia ingin balas dendam. Dia tidak berani mengejar kalian berdua, jadi dia berencana mengincar anak itu. Dia bodoh. Dia memberitahu Dezi tentang ini, dan aku tidak sengaja mendengarnya. Aku sedang terburu-buru meneleponmu ketika aku tahu kau tidak di rumah. Aku takut terjadi sesuatu jika aku pergi terlalu malam, jadi aku pergi sendiri. Ketika aku sampai di sana, Ming Fang sudah berjuang di sungai. Sekuat apapun Ming Liang dan Ming Yang, mereka tidak bisa mengalahkan orang dewasa. Ming Liang didorong dan setengah tubuhnya basah kuyup. Untungnya, Ming Yang menahannya sehingga aku bisa menariknya keluar dan kemudian pergi menyelamatkan Ming Fang. Mertuaku tahu tentang ini. Mereka hanya bajingan. Kalau suamimu berani datang ke rumah mereka, mereka pasti akan melaporkannya ke pemerintah daerah. Setelah Yusueli selesai berbicara, Ming Fang menatap Shen Meng sambil tersenyum dan berkata, "Ibu, aku baik-baik saja. Ibu tidak perlu memukulnya. Lai Zi memang orang jahat, tapi kita tidak bisa membiarkan ayah menderita bersamanya. Bu, aku baik-baik saja. Aku penuh energi sekarang. Aku bisa naik gunung dan membunuh harimau besar sekarang juga." Saat Lu Mingliang hendak merangkak keluar dari tempat tidur, Shen Meng segera memarahinya kembali. "Zhenping, naik sepedamu ke rumah orang tuaku dan jemput orang tuaku, kakak laki-laki dan ipar perempuanku, serta kakak laki-laki dan ipar perempuanku yang kedua. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Jia Seng, cari orang tuaku dan beritahu mereka bahwa cucu-cucu mereka hampir terlempar ke sungai dan tenggelam. Tanyakan apakah mereka akan mengambil tindakan." "Bagus. Oh, kakak ipar, aku akan segera pergi, aku akan segera pergi." Setelah mereka berdua pergi, Shen Meng tiba-tiba memalingkan wajahnya dan menatap dingin ke arah Yusueli, membuat wajah Yusueli menegang. "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ada yang salah?" Melihat wanita yang masih tenang itu, Shen Meng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Dulu, ia hanya tahu untuk waspada terhadap protagonis pria dan wanita, tetapi ia tak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang pintar di desa keluarga Lu yang kecil ini. Layaknya si penderita kusta, istri si penderita kusta selalu menjadi sasaran kebencian dan hinaan orang lain. Seluruh keluarga malas dan tidak bersemangat bekerja, tetapi mereka selalu menjadi yang pertama menuntut bagian mereka dari hasil panen. Dalam hal memanfaatkan orang lain, seluruh keluarga ada di mana-mana, tetapi dalam hal pekerjaan, mereka tidak ada di manapun. Shen Meng telah berkali-kali bertemu dengan istri si penderita kusta tetapi tidak pernah memperhatikannya. Siapa sangka orang ini akan berkomplot melawannya tanpa disadarinya. "Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan?" Bab 137. Istri penderita kusta itu menatap Shen Meng dengan ekspresi bingung, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. "Aku tidak bermaksud apa-apa. Apa maksudmu dengan ini? Yusueli, kau pintar, dan aku juga tidak bodoh. Jangan bertele-tele. Katakan saja tujuanmu secara langsung. Tidak ada gunanya berbasa-basi. Kau tidak pernah punya hak bicara di keluarga Su. Bahkan jika mereka ingin memanfaatkan Lu Zhenping dan aku untuk menindas ketiga anak itu, mereka tidak bisa menyembunyikannya darimu. Jadi, kau tahu apa yang direncanakan Lai Zi dan yang lainnya sejak awal. Alasan kau datang di saat yang tepat adalah karena kau pasti mengikuti mereka sepanjang jalan. Yusueli, aku sudah bilang sejauh ini. Apa kau tidak mau bicara?" Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang sangat berterima kasih kepada Yusueli atas penyelamatan mereka. Meskipun reputasinya buruk sebelumnya dan mereka telah melihat kelicikannya, mereka sungguh-sungguh merasa bahwa Yusueli adalah orang baik dan secara tidak sadar merasa dekat dengannya karena kebaikannya yang telah menyelamatkan nyawa. Namun, kata-kata ibu barusan jelas bukan itu maksudnya. Ia sengaja menyelamatkannya. Tipuan ini membuat ketiga anak itu memelototinya dengan marah. Bahkan si Jinghao,
yang tadi berbicara baik padanya, mengerutkan kening dalam-dalam saat ini. Kenapa kamu lakukan ini? Mereka semua masih sangat muda. Kalau ada yang mati, kamu dan Lai Zi akan masuk penjara. Apa kamu tidak takut? Kamu juga seorang ibu. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Yu Sueli tersenyum sedih dan melirik Shen Meng. Seperti dugaanku, orang yang reputasinya buruk seumur hidupnya ini tiba-tiba berbuat baik, dan tak seorang pun mau mempercayainya. Terserah kau mau berpikir apa, pokoknya anakmu baik-baik saja, jadi aku pulang saja. Saat ia hendak turun dari tempat tidur bata berpemanas, Shen Meng menariknya kembali dan berkata, sebagai seorang ibu, wajar saja kalau saya berpikir seperti ini. Begini, Anda sudah disalahpahami tanpa penjelasan, jadi bagaimana mungkin Anda menyalahkan saya? Lagi pula, meskipun tebakan saya salah, saya rasa sebagian besar benar. Ya, tebakanmu benar. Keluarga Su memandang rendah diriku. Mereka bahkan tidak menyembunyikan dariku bagaimana mereka memukuli anak orang lain. Awalnya, aku tidak ingin terlibat. Aku bahkan tidak bisa melindungi anakku sendiri, bagaimana aku bisa punya waktu untuk peduli pada anak orang lain. Tapi putraku tidak baik. Dia mewarisi karakter keluarga Su dan telah menjadi anak nakal sejak kecil. Aku hanya punya 2 putri yang malang. Setelah Lai Zi pergi, aku merasa sangat gelisah. Kupikir, lupakan saja, kau dan Lu Zhenping tidak mudah diganggu. Jika kau tahu tentang ini, mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Tapi aku tidak menyangka Dezi akan menarik Daya dan kakak perempuannya untuk menekan tong air ke bawah, mengatakan bahwa jika dia tidak senang, dia akan menenggelamkan Daya. Aku terkejut saat itu. Setelah menyelamatkan Daya, aku berlari pulang dari sekolah. Aku tidak pergi mencarimu karena aku tahu kau telah pergi ke kota kabupaten. Kupikir selama aku berlari cepat, aku bisa menyelamatkan Ming Yang dan yang lainnya. Lalu, aku akan berdiri di atas anugerah penyelamat hidup, dan kau akan membantuku. Suara Yu Sueli bergetar saat berbicara. Awalnya, ia sebenarnya tidak ingin ikut campur. Ia dan kedua pelayannya sudah menjalani kehidupan yang menyedihkan di keluarga Su. Jika mereka menyinggung Lai Zi, ia bahkan tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka. Anda ingin saya membantu dalam hal apa? Aku ingin bercerai. Aku ingin menceraikan Lai Zi dan membawa Daya serta Xiao Ya bersamaku. Aku ingin rumah beratap jerami di desa Lujia, cukup untuk kami bertiga. Shen Meng mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Ia tidak menyangka Yu Sueli menginginkan hal ini. Apalagi di desa Lujia, tidak banyak perempuan di seluruh wilayah yang berani membahas perceraian. Zaman sekarang, siapa yang tidak akan menyimpan dendam? Ada cukup banyak perempuan di desa yang telah tersiksa. Ambil contoh Suster Lian Hua. Ia tidak hanya disiksa oleh kakak ipar dan ibu mertuanya, tetapi suaminya sendiri juga terkadang menyusahkannya. Saya anak ketiga di keluarga saya. Saya bersekolah selama beberapa hari dan dulunya seorang aktivis dan pekerja teladan yang luar biasa di tim produksi. Ada sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui, Zhao Wei, yang bekerja di bawah Lu Zhenping, dan saya berkencan buta. Kami hampir bertunangan ketika, tak lama kemudian, rumor menyebar bahwa saya telah berhubungan dengan Su Daqiang dari desa Lujia dan bahwa saya sedang hamil. Semua orang bilang saya merendahkan diri, meninggalkan status istri militer yang pantas untuk diam-diam tidur dengan bajingan seperti Zhao Wei dan menginginkannya menjadi suami yang diselingkuhi. Orang tua saya malu pada saya dan memutuskan semua hubungan dengan saya. Saya tidak punya keluarga untuk diandalkan, itulah sebabnya keluarga Su menindas saya seperti ini. Saya tidak menerima nasib saya. Biarkan orang lain berkata apa yang mereka inginkan. Hidup terus berjalan. Saya bekerja keras untuk mendapatkan poin kerja demi memperbaiki hidup saya. Namun setelah setahun, saya menyadari itu sia-sia. Keluarga Su benar-benar busuk. Sekeras apapun saya mencoba, itu sia-sia. Jadi, perlahan-lahan saya menjadi apa yang orang lain sebut seorang istri yang licik, malas, dan oportunis. Setelah Yu Sueli selesai berbicara, ruangan menjadi hening. Baik Shen Meng maupun Xie Jinghao tidak berbicara. Mereka hampir bisa membayangkan bahwa seorang gadis yang positif, luar biasa, rajin, dan cerdas telah dirusak oleh Su Daqiang dan rumor-rumor tak berdasar itu. Selain perceraian dan kedua putrimu, apalagi yang kamu inginkan? Yu Sueli menggelengkan kepalanya. Ia sudah sangat beruntung bisa bercerai dan membesarkan kedua putrinya sendirian. Ia tidak berani memikirkan hal lain. Ia hanya berharap keluarga Su akan benar-benar memutuskan hubungan dengannya di masa depan. Shen Meng berpikir sejenak sebelum bertanya, kamu bilang Lai Zi punya kekasih, siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Liu Sukin? Tidak heran dia memiliki ekspresi seperti itu ketika dia melihat Liu Sukin dipukuli hari itu. Yu Sueli, ceritamu memang menyentuh, tapi perceraian bukanlah hal yang mudah bagi pasangan. Aku tidak bisa menjamin aku bisa melakukannya. Kita bahas nanti saja. Ia sudah sangat senang menerima balasan seperti itu. Sekalipun mereka tidak bisa bercerai, ia yakin Shen Meng dan Lu Zhenping akan mengingat apa yang terjadi hari ini, dan jika mereka sukses di masa depan, Daya dan Xiao Ya akan punya cara lain untuk mencari nafkah. Shen Meng menatap punggungnya yang sedikit goyah dan berkata, kamu mungkin akan dipukuli begitu sampai di rumah. Aku akan menyuruh seseorang menelepon kepala desa, sekretaris partai, dan direktur perempuan. Kurasa kamu mengerti apa yang harus dikatakan. Yu Sueli berhenti sejenak, lalu mengangguk.
Di dalam kamar, Xie Jinghao menunggunya pergi sebelum terisak 2 kali. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin ia tidak memahami penderitaan Yusueli? Ia telah melihat bagaimana keluarga Su memperlakukannya selama ini, tetapi memukuli perempuan adalah hal yang biasa bagi pria di pedesaan. Jika seseorang menjadi orang yang lebih baik, mereka dapat dibujuk untuk berhenti. Namun, hampir tidak ada yang pergi ke rumah Laizi. Selain itu, semua orang memiliki kesan buruk terhadap istri Laizi, sehingga ketika mereka melihatnya dipukuli, mereka hanya menganggapnya sebagai tontonan. Siapa yang mau membuang waktu untuk membujuknya? Sekalipun ada yang mencoba membujuknya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Ming Fang, Ming Liang, cucuku yang malang, penyakit apa yang dideritanya sampai-sampai dia diganggu seperti ini? Ayo, ikut kakek dan nenek, kita akan menghancurkan potnya hari ini. Bab 138. Terakhir kali, ketika Liu Sanjin dipanggil oleh Ming Liang untuk berdebat dengan keluarga Laizi, Lu Zhenping berkata bahwa rekan seperjuangannya mengirimi dia dan Lu Changzu 2 pasang sepatu berambut panjang dengan ujung bulat besar, yang sangat hangat dan nyaman dipakai. Ia bukan orang bodoh. Ia pernah melihat putranya memakainya sebelumnya. Sepatu itu terbuat dari kulit, dirancang untuk musim dingin, sehingga bisa dipakai saat bersalju dan hujan. Ia sudah setua ini, dan ia tak ingin berkutat dengan masa lalu. Selama Lu Zhenping masih menyandang marga Lu, ia adalah putra sulungnya, dan ia akan terus mendapatkan manfaat darinya. Lu Changzu memang dibuat putus asa oleh keluarga Laizi yang telah bertindak terlalu jauh. Ia tahu segalanya, dan kali ini Laizi melemparkan kedua cucunya ke sungai. Meskipun mereka bukan anak kandungnya, mereka telah hidup dengan marga Lu selama bertahun-tahun, yang merupakan pukulan berat bagi Lu Changzu. Xie Jinghao menghapus air matanya dan memeluk Xiaoni. Sejak anaknya lahir, kakek neneknya tidak pernah memeluknya dengan benar. Kini setelah mereka berpisah, ia menyadari betapa menyenangkannya hidup ini. Xiao Gang juga mendekat, jelas-jelas tidak menyukai Liu Sanjin dan Lu Changzu. Cucuku sayang, apa kabar? Dingin sekali, dan airnya juga dingin sekali. Kok bisa-bisanya mereka begitu kejam? Shen Meng memperhatikan Liu Sanjin langsung menuju Ming Fang, dan membelai rambutnya dengan lembut, tanpa melirik Ming Fang. Ia merasakan sedikit kesedihan, jadi ia memeluk Ming Fang lebih erat dan memutar bola matanya. Bagaimana kau bisa menjadi ibu seperti itu? Anakmu sudah begitu menderita, dan kau tak terlihat dimanapun. Kau tak pernah pulang. Kemana saja kau? Aku belum pernah melihat ibu sepertimu. Bukankah itu yang kulihat? Beginilah caraku bertindak sebagai seorang ibu. Jangan selalu mengungkit-ungkit soal keibuanku. Kenapa kau tidak sebut saja Lu Zhenping, ayahnya? Dia juga tidak ada di rumah hari ini. Liu Sanjin terkejut dengan jawabannya. Ia mengira jika Lu Jiaseng datang mengundangnya, pasti karena menantunya, Shen Meng, membutuhkan sesuatu darinya. Ia pikir apapun yang dikatakannya, ia akan tetap sopan. Ia tidak menyangka orang ini masih begitu keras kepala. Ia sangat marah hingga giginya gatal. Jika aku mengatakan satu hal kepadamu, kamu akan mengatakan 3 hal balasan. Kamu hanya akan mulai berdebat. Bu, jangan marah padaku. Ibu seharusnya menyimpan energi itu untuk mengurus keluarga Laizi. Lagi pula, apa ibu tidak tahu kenapa kita pergi ke kota kabupaten hari ini? Rekan Ren Zhenping mengirim banyak sepatu tua berlapis kapas. Untuk siapa sepatu itu? Aku membawa anak itu untuk berterima kasih. Mata Liu Sanjin berbinar ketika mendengar ini, dan ia langsung berhenti bicara. Lu Changzu menarik lengannya. Baiklah, kenapa kau begitu marah pada istri Chao Zhenping? Yang penting anakmu baik-baik saja. Aku sudah mengirim Jiaseng untuk mencari Hongfa dan Debang. Kita akan menelepon Direktur Guo nanti, dan kita akan pergi ke rumah Laizi untuk menuntut keadilan. Beraninya mereka menindas keluarga Lu seperti ini. Hari ini kita akan menghajar mereka sampai babak belur. Lu Zhenping tiba di rumah keluarga Shen, dan segera setelah itu, Shen Soutian, Shen Yutian, dan Shen Xiaobin meminjam sepeda dan datang, bersama dengan Lu Qinlan dan Su Xiaomei. Sekelompok besar orang berkumpul tepat di depan rumah Lu Jiaseng. Xie Jinghao menarik Shen Meng ke samping, memintanya untuk meninggalkan anak-anak di rumah, karena tidak baik jika anak-anak melihat perkelahian terjadi. Shen Meng menggelengkan kepalanya. Ia menarik Ming Yang dan keempat anaknya, lalu memandang orang-orang di halaman, dan berkata, begini, kukatakan padamu, kami tidak membuat masalah, tapi kami juga tidak takut masalah. Ayahmu jujur dan tulus, dan dia ingin memperjuangkan keadilan untukmu, tapi dia terlalu masuk akal, sehingga orang lain memanfaatkannya. Jadi kali ini, ayahmu tidak akan berbuat apa-apa. Tapi aku orang yang picik. Jika seseorang memperlakukanku dengan baik, aku akan memperlakukannya lebih baik lagi. Jika seseorang menindasku sedikit saja, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Hari ini, semua tetua di halaman ini ada di sini untuk mendukungmu. Maukah kau pergi dan melihat? Ming Yang melirik semua orang yang berdiri di halaman dan mengangguk. Ibu, kami ingin pergi. Aku juga akan pergi. Ming Fang dan Ming Pei juga berpegangan tangan dan bergerak mendekati Shen Meng, dengan jelas menunjukkan bahwa kedua anak kecil itu juga ingin pergi. Shen Meng memimpin sekelompok besar orang ke rumah Laizi. Ketika mereka tiba, keluarga Laizi sedang memukuli Yusueli dengan tongkat, sementara Daya dan Xiaoya menangis dan menjerit keras di sampingnya. Desi sedang makan telur goreng sambil memegang mangkuknya.
Sambil makan, ia berteriak pada kakek neneknya, pukul dia. Pukul dia keras-keras. Kalau dia tidak mau mendengarkanku lagi, dan berani memukulku lagi hari ini, dia pantas dipukuli sampai mati. Mendengar perkataan putranya, Yusueli merasa bahwa sisa terakhir kasih sayang keibuan yang dimilikinya terhadap anak ini telah hilang. Laizi menendang punggungnya, dan ia pun jatuh tersungkur. Ada sebuah batu di sudut dinding tak jauh dari situ. Ia meliriknya dan mendengar suara keributan di luar. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan ketika Laizi menendangnya untuk kedua kalinya, ia terlonjak ke depan dan dahinya membentur batu itu. Wanita itu memukulnya dengan tongkat sekali dan melihat bahwa ia tidak bergerak. Ia memukulnya lagi dan tetap tidak bergerak. Jantungnya berdebar kencang dan ia mundur 2 langkah karena terkejut. Meskipun wajar bagi seorang wanita untuk memukul menantunya sampai mati adalah hal yang serius. Apa? Kenapa tidak bergerak? Apa sudah mati? Laizi tidak peduli. Ia bahkan menendangnya lagi. Ibu, jangan khawatir. Dia tidak semudah itu dibunuh. Jangan khawatirkan dia. Kalau dia mau berbaring di sana, biarkan saja. Orang tua si penderita kusta saling berpandangan dan hendak pergi mencari-cari ketika gerbang halaman tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Siapa itu? Apa kau mau bunuh diri dengan mendobrak pintuku? Apa kau tahu siapa kakekmu? Daya dan Xiaoya memeluk Yusueli sambil menangis dan meratap, berusaha sekuat tenaga membantunya berdiri. Ibu, kumohon jangan mati. Ibu, hiks. Bu, bangun. Aku takut banget, Bu. Biasanya, kalau mereka berani menangis seperti itu, mereka pasti akan dipukuli, tapi sekarang keluarga Lai tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Bahkan Daisy, yang sedang makan telur dengan mangkuknya, terlalu takut untuk bersuara. Shen Meng memimpin jalan bersama 4 orang anak, diikuti sekelompok orang, tetapi Lu Zhenping tidak terlihat dimanapun dalam kelompok itu. Apa yang kalian inginkan dengan begitu banyak orang datang ke rumahku? Ketika Ibu Laizi mengatakan ini, otot-otot wajahnya menegang dan mulutnya berkedut berulang kali. Laizi bersembunyi di balik mereka. Ayah Laizi menggosok-gosokkan kedua tangannya, menguatkan diri, lalu berjalan keluar, menatap Lu Changzu dengan ekspresi nakal. Aduh, bukankah ini ayah pejabat tinggi itu? Ada apa kau datang ke rumahku untuk inspeksi? Tugas apa yang kau butuhkan untuk kubimbing? Tidak ada waktu, cepat kembali. Kau ingin kami pergi? Tidak mungkin. Kau menindas anak-anak keluarga Luku seperti ini hari ini. Kalau kami membiarkanmu pergi, kalian semua akan mendapat masalah besar. Apa yang kau katakan? Kami tidak mengerti. Ini intimidasi atau bukan intimidasi? Cepat pergi. Kenapa Lu Zhenping tidak datang? Dia tentara, dan membiarkan keluarganya membuat keributan seperti itu. Apa dia tidak takut dilaporkan? Su Xiaomei berteriak, aduh. Dan menatap Yusueli yang diam-diam membalikkan badan. Bulan telah terbit, dan cahaya bulan memenuhi halaman, memungkinkan semua orang melihat bahwa wanita yang terbaring tak bergerak di tanah kini berlumuran darah. Bab 139. Dia selalu malu-malu, dan segera meraih tangan Lu Qinlan, kakak ipar, lihat, mereka telah membunuh seseorang. Kalau mereka bisa memperlakukan anggota keluarganya sendiri seperti ini, bagaimana dengan anak orang lain? Astaga, pembunuhan. Keluarga Lai membunuh Sir Lei. Binatang-binatang busuk dan tak berperasaan itu. Mereka memukuli menantu perempuan mereka sendiri sampai mati. Mereka akan dipenjara. Tolong. Liu Sanjin, dasar bajingan tua, diam. Kapan dia meninggal? Dia masih hidup dan sehat. Ibu Laizi sudah ketakutan, dan melihat darah di wajah Yusueli membuatnya semakin ketakutan. Ia bergegas maju untuk menerkam Liu Sanjin. Kedua wanita tua itu hendak bertarung ketika Wu Xianglan tiba-tiba bergegas dan bergulat dengan Ibu Laizi. Ibu mertua dan menantu perempuan itu langsung berkelahi. Ketika bajingan itu melihat istrinya dipukuli, dia mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Wu Xianglan, tetapi Lu Jiaseng dan Lu Changzu segera menahan tangannya. Shen Shoutian dan kelompoknya mengincar Laizi sejak awal, menunggu perkelahian dimulai agar mereka bisa memberi pelajaran pada bajingan tak tahu malu ini. Melihat perkelahian sudah dimulai, mereka tak menunggu lebih lama lagi dan mereka bertiga menangkap Laizi dan mulai memukulinya. Lu Qinlan dan Su Xiaomei pun tak tinggal diam. Mereka melepas sepatu dan menamparkan wajah 3 orang penderita kusta itu, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menamparkan mereka. Begitu banyak orang yang datang untuk berkelahi, dan sebagai seorang ibu, Shen Meng pun tidak tinggal diam. Ia menarik Ming Liang dan anak-anak lainnya ke sisi Daisy dan menangkapnya ketika ia mencoba melarikan diri. Lepaskan aku, perempuan jahat. Kalau berani sentuh aku, akan kusuruh ayah, kakek, dan nenekku menghajarmu sampai mati. Keluar dari sini, perempuan boros tak berguna. Lepaskan aku. Perusakan. Shen Meng menamparkan kepalanya 2 kali. Ia baru saja mendengar bagaimana bocah kecil tak berperasaan ini membuat ayah, kakek nenek, dan kerabat lainnya memukuli ibunya sendiri. Diam, dasar bocah nakal. Berani-beraninya kau menindas Mingkai. Akan kutunjukkan kemampuanku hari ini. Nak, seperti dia dulu menindasmu, kau balas saja seperti dia menindasmu. Orang tuamu akan membelamu. Bagus. Ah wah, beraninya kau memukulku, kalian beban,
pengemis, beraninya kau memukulku, wah. Ming Yang selalu lebih suka bertindak daripada bicara. Ia menyeringai, wajahnya penuh semangat. Ming Kei, yang sedari tadi berdiri di sana, menghindari perkelahian dan berjalan melewati labirin yang berliku-liku. Anak-anak itu langsung mengerumuni Daisy dan mulai memukul serta menendangnya. Lu Debang dan Zhang Hongfa tiba tepat waktu. Saat mereka tiba, Lu Zhenping sedang melerai perkelahian, berkeringat deras. Berhentilah berkelahi, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Baiklah, baiklah, beri aku sedikit muka, saudaraku, mari kita lupakan saja ini. Ibu dan ayah, kalian berdua sudah sangat tua. Xiao Meng mungkin belum dewasa, tapi bagaimana mungkin kalian belum dewasa? Sekalipun Lai Zi salah, para pemimpin tim produksi akan membela kita. Mereka membunuh orang, itu salah mereka, merekalah yang akan dipenjara, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Baiklah, Ming Liang dan Ming Fang, kalian berdua baik-baik saja kok, jangan bawa Daisy sendirian. Kalian bahkan tidak memukul batu dan pispot itu sebelumnya, kan? Lupakan saja, dengarkan ayahmu. Kedua pejabat desa terbatuk canggung setelah mendengar kata-katanya. Pasangan ini, yang satu berperan sebagai polisi baik dan yang lainnya sebagai polisi jahat, telah berurusan dengan keluarga Lai Zi, dan sekarang ia malah memuji mereka. Sulit sekali menemukan kesalahan mereka. Ada apa ini? Kita kan satu desa. Kekacauan macam apa ini? Apa kamu tidak takut ada yang melaporkan kita? Apa tim produksi kita bahkan tidak akan mendapat penghargaan pekerja luar biasa tahun ini? Zhenping, apa yang terjadi dengan kalian? Banyak sekali orangmu yang datang ke rumah Lai Zi dan memukulinya seperti ini, apa kalian semua sudah gila? Ketika keluarga Lai Zi melihat para pemimpin desa tiba, mereka akhirnya merasa telah menemukan seseorang yang tepat untuk memimpin. Banyak warga desa berkumpul di depan pintu mereka, tetapi tak seorang pun bersedia memediasi pertengkaran tersebut. Astaga, kepala desa, akhirnya kau datang. Keluarga lu itu sudah gila. Mereka datang dan mendobrak pintu rumahku, lalu mulai memukuli kami. Tua dan muda semua datang. Oh, lihat menantu perempuanku, dia hampir mati karena dipukuli. Bajingan tua, aku yakin kau tidak memukulnya cukup keras. Semua orang di desa tahu kalian bertiga memukul menantu perempuanmu bersama-sama. Kau memukulinya 3 kali sehari, dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kau memukulinya begitu parah sampai dia hampir tidak bernapas, dan kau menyalahkan keluarga lu. Kau tahu betul kenapa kami datang ke rumahmu. Cucu laki-laki dan perempuanku akan sekolah, dan kalian semua begitu tidak berperasaan. Kau melempar anak-anak ke sungai dalam cuaca dingin ini, dan Ming Liang dan Ming Yang hampir tenggelam. Kalau kami tidak menuntut penjelasan darimu, kepada siapa lagi kami bisa menuntut penjelasan? Orang-orang di luar telah mendengar bahwa Ming Liang dan Ming Fang telah lama jatuh ke sungai, dan mereka mengira itu hanya ulah anak-anak nakal, tetapi mereka tidak pernah menyangka ada cerita seperti itu di baliknya. Tak heran Shen Meng, sebagai seorang ibu, memanggil mertua dan keluarganya sendiri. Lihat pemandangan ini. Mendengar hal ini, orang tua kedua anak tersebut, Situ dan Yetu, segera membawa anak-anak mereka pulang. Untungnya, tidak ada anak mereka yang ikut dalam masalah yang disebabkan oleh Daisy, jadi mereka tidak menyimpan dendam. Jika terjadi perkelahian, bagaimana mungkin keluarga mereka bisa mengalahkan keluarga Lu? Dan ini bahkan belum semuanya. Jika mereka semua datang, siapa yang akan lolos? Omong kosong. Hanya karena kau bilang itu milik keluargaku, bukan berarti itu milik keluargaku. Siapa yang melihatnya? Siapa yang melihatnya? Kau jelas-jelas di sini hanya untuk menindas kami karena kau pikir kami mudah ditindas. Kepala desa, sekretaris partai, kau harus membela kami. Dan cucuku tersayang, lihat apa yang dilakukan bajingan-bajingan kecil Ming Yang itu padanya. Benar-benar kacau. Kau dipukuli sampai babak belur seperti babi. Seluruh keluargamu dipukuli sampai babak belur seperti babi. Zhang Hongfa menggerutu dalam hati, juga merasa agak malu karena keluarga Lu dan mertua mereka terlalu kejam. Satu langkah salah dan itu bisa menimbulkan masalah serius. Saya bisa bersaksi. Ya, Lai Zi lah yang membicarakannya dengan mertua saya. Mereka ingin memberi pelajaran kepada Shen Meng dan Lu Zhenping. Mereka tidak mampu menyinggung kedua orang dewasa itu, jadi mereka mengincar anak-anak itu. Mereka mengikuti mereka selama 2 hari dan, mengetahui bahwa Ming Yang dan anak-anak lainnya pulang terlambat, mereka menunggu di tepi sungai. Ketika saya tiba di sana, Ming Fang dan Ming Liang sudah berada di sungai. Ming Yang ditendang 2 kali oleh Lai Zi, dan dia pasti memar. Kesaksian istri penderita kusta secara langsung sungguh tak terduga. Melihat kepalanya berlumuran darah, Zhang Hongfa bertanya apakah keluarga Lu yang memukulnya. Mana mungkin? Jelas Lai Zi dan mertuaku yang memukuliku. Mereka, batuk. Mereka membenciku karena menyelamatkan Ming Fang dan Ming Liang, dan mereka ingin memberiku pelajaran. Itu 2 nyawa. Seburuk apapun aku tidak bisa menyakiti anak orang lain. Dasar jalang, tutup mulutmu. Ibu si penderita kusta bergegas menamparkan wajah Yusueli, tetapi Zhang Hongfa memarahinya dan dia tidak berani bergerak. Direktur Guo tiba di rumah keluarga Su saat Yusueli sedang berbicara. Tatapannya bertemu dengan Yusueli dalam kegelapan, dan Yusueli terisak-isak, sedih, dan kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Tolong, Direktur Guo, Kepala Desa, dan Sekretaris Partai, beri aku jalan keluar.
Jika aku tetap tinggal di keluarga Su setelah mengatakan ini, aku yakin aku tidak akan selamat. Tolong, aku ingin bercerai. Aku ingin membawa putri-putriku pergi dari keluarga Su. Tolong bantu kami, putri-putriku dan aku. Bab 140. Ketika Yusueli mengatakan ingin bercerai, semua orang di dalam dan di luar halaman sangat terkejut. Meskipun Laizi penuh memar, ia tetap bergerak ke sisinya dan memukulnya beberapa kali. Dasar jalang, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau mau bercerai? Biar ku katakan saja, kau anggota keluarga Su, hidup atau mati. Jangan coba-coba memikirkannya. Apa yang kau lakukan, bajingan? Beraninya kau memukul orang di depan kami. Apa kau benar-benar tidak ingin hidup lagi? Guo Xiuqin memarahinya, lalu bergegas berjalan ke sisi Yusueli. Di belakangnya, Lu Xiangxiang berjalan sambil membawa lentera, cahayanya membuat bekas luka di tubuhnya semakin jelas. Di balik pakaiannya yang compang camping, banyaknya bekas luka bahkan membuat wanita yang hadir merasa sangat terharu. Sudah Qiang, betapapun Yusueli istrimu, dia tetaplah warga biasa. Bagaimana mungkin keluargamu memperlakukannya begitu buruk? Jika dia meninggal, seluruh keluargamu akan dipenjara. Debang, cepat suruh seseorang memanggil Chang Hong. Dahinya masih berdarah. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi padanya. Baiklah, baiklah, tunggu apa lagi? Panggil dokter sekarang juga. Katakan padanya ada yang akan meninggal di sini. Mendengar ini, seorang pemuda desa berlari keluar. Adegan perkelahian itu sungguh mengerikan. Kedua pejabat desa mengalihkan perhatian mereka kepada Lu Zhenping. Meskipun keluarganya adalah pihak yang dirugikan telah datang ke rumah mereka dan memukuli mereka hingga setengah mati. Jadi, meskipun ia tidak bersalah, ia juga bersalah. Zhenping, lihat berapa banyak orang yang datang ke rumahmu. Kalau terjadi apa-apa, dampaknya pasti mengerikan. Ya, aku juga berpikir begitu. Tapi ketika keluargaku mendengar Laizi telah melemparkan kedua anak itu ke sungai, mereka sama sekali tidak bisa tenang. Mereka bergegas menghampiri dengan panik, dan aku tidak bisa menghentikan mereka. Lu Debang. Kalian bajingan, apa yang kalian lakukan? Keluarga kalian jelas-jelas melakukan ini dengan sengaja. Kepala desa, sekretaris partai, begini, keluarga kita bukannya tidak masuk akal. Keluarga Lai menindas kedua anak kita, dan kita melawan. Kurasa kita harus melupakannya saja. Kita orang dewasa tidak menyimpan dendam. Meskipun kita tidak bisa memaafkan mereka, kita tidak berencana untuk melanjutkannya. Kakak laki-laki tertua dan ipar perempuan, kakak laki-laki kedua dan ipar perempuan, kakak laki-laki ketiga, ayo pulang. Shen Meng dengan murah hati mengucapkan sesuatu kepada kedua pejabat desa, lalu melambaikan tangan kepada keluarganya. Ia kelelahan setelah perjalanan, dan waktu makan siang sudah tiba, jadi ia harus pulang dan menyiapkan makanan. Lu Debang, para paman dan bibi yang terhormat, berhentilah memuliakan diri sendiri. Bukalah mata kalian dan lihatlah keadaan keluarga Laizi setelah kalian memukuli mereka. Anak mereka sekarang seperti kepala babi. Sekarang kalian akan pergi begitu saja, dan kedua pejabat desa itu tidak akan berani menyuruh kalian melupakan masalah ini. Keluarga Lai benar-benar dipukuli habis-habisan. Melihat Shen Shen menghendak pergi bersama keluarganya, bagaimana mungkin mereka setuju? Ibu Lai langsung memeluk kaki Su Xiaomei. Kalian tidak bisa pergi. Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah menghajar kami seperti ini, dan kalian pikir kalian bisa begitu saja bilang semuanya sudah berakhir. Bah, kalian mau saja. Kalau kalian tidak memberi kami penjelasan hari ini, saya akan mengadu ke komune, ke komite kabupaten, saya akan mengadu sampai ke ibu kota. Su Xiaomei sedang asyik memukul orang dengan sol sepatu ketika tiba-tiba Ibu Laizi mencengkeram kakinya, mengagetkannya dan membuatnya menjerit berulang kali. Shen Soutian mengulurkan tangan dan memeluknya. Silakan saja, ini semua salah keluargamu. Kau yang pertama kali mencoba membunuh anakku. Kalau kau ingin menuntut pertanggungjawaban kami atas penyerangan, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas pembunuhan. Lagi pula, kau hampir membunuh menantu perempuanmu, seorang saksi. Kau pasti akan dipenjara. Jujur saja. Kalau kau berani menghentikan adik iparku pergi, kita akan bertarung sampai mati. Shen Meng berjongkok di depan Ibu Laizi dan berkata demikian. Sebenarnya, ia tidak bermaksud menyakiti orang tua Laizi ketika ia datang, lagi pula mereka sudah sangat tua. Namun, melihat Yusueli, Daya, dan Xiaoya dipukuli, ia tiba-tiba merasa bahwa beberapa orang tua tidak pantas dihormati. Mereka memang sudah tua, tetapi hati mereka masih begitu keji. Ibu Laizi tidak berani lagi memegangi kaki Su Xiaomei, dan hanya duduk di tanah sambil menangis dan menjerit. Begitu ia mulai menangis, Liu Sanjin pun ikut menangis. Keempat lelaki dan perempuan tua dari kedua belah pihak saling bertarung, dan Liu Sanjin serta Lu Changzu juga menderita luka ringan. Pertengkaran antar tetangga ini, bahkan jika polisi datang, hanya akan menjadi penengah. Lagi pula, keluarga Lu masih memiliki beberapa koneksi, jadi bisa dipastikan siapa yang akan menang. Keluarga Laizi juga tahu hal ini. Namun setelah kejadian ini, mereka tidak pernah berani menghadapi keluarga Lu secara langsung lagi. Setelah Lu Changhong tiba, ia pertama-tama memeriksa Yusueli. Ia membasuh dahi Yusueli dengan larutan garam, membalutnya dengan sederhana, dan berkata kepada Guo Xiuqin, luka ini terlalu serius.
Kau harus pergi ke rumah sakit. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Guo Xiuqin menatap keluarga Lai Zi dan berteriak pada mereka, tetapi Lai Zi tidak bergerak sedikitpun. Dia ingin bercerai, jadi biarkan dia berbaring di sini. Terserah dia mau sembuh atau tidak. Kita tidak punya uang, tidak sepeser pun. Kita tidak bisa pergi ke rumah sakit atau klinik. Siapapun yang mau membawanya ke rumah sakit bisa membayarnya. Itu bukan urusan kita. Ini masalah hidup dan mati, bajingan. Apa kau hanya akan melihat istrimu mati? Benar. Seburuk apapun dia tetap memberimu 3 anak. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Kalau orang luar tahu, mereka akan bilang orang-orang desa Lujia tidak berperasaan. Gadis mana yang berani menikah dengan penduduk desa kita nanti? Tentu saja, memukul dan memarahi istrimu itu hal yang wajar, tapi sekarang dia sudah hampir meninggal, kau masih peduli dengan sedikit uang itu. Pantas saja Shirley ingin menceraikanmu. Ah, kalian memang keluarga yang tidak berperasaan. Keluarga Lai tersipu malu, tetapi mereka sebenarnya tidak mau menghabiskan uang untuk Yusueli. Guo Xiuqin menggertakkan giginya dan berkata dengan galak, "Sudah Qiang, aku tanya sekali lagi, apa kau masih menginginkan istri dan anak ini? Kalau kau masih menginginkannya, cepatlah bayar biaya pengobatannya, kau dengar aku." Tepat saat Lai Zi hendak berbicara, ibunya menariknya. "Kita tidak punya uang. Kita tidak punya uang sama sekali. Hidup atau matinya dia sepenuhnya tergantung pada keberuntungannya. Lebih baik kamu gunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang enak. Dia tidak pantas menghabiskan uang itu." Inilah yang ingin didengar Lai Zi. Ia segera menggelengkan kepala ke arah Guo Xiuqin dan berkata, "Direktur Guo, saya tidak bermaksud jahat, tapi saya rasa dia tidak akan selamat seperti ini. Sebaiknya kita menabung dan membelikannya tikar jerami untuk membungkus dan menguburnya. Buat apa buang-buang uang? Ayah, tolong selamatkan ibu, tolong selamatkan ibu. Aku bersujud padamu, aku bersujud padamu. Kakek dan nenek, aku berjanji akan bekerja keras mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang kalian minta. Kumohon, kakek dan nenek, selamatkan ibuku. Wah, adik, aku takut, ibu, bangunlah, aku takut." Kulit putri sulung memerah karena koutok. Yusueli, yang berpura-pura tidur dengan mata tertutup, gemetar karena sakit hati. Ia mengerahkan tenaganya, tahan saja sedikit lagi. "Keluar dari sini, dasar tak berguna. Ibumu sedang sekarat, jadi kalian semua harus keluar juga. Mulai sekarang, semua makanan yang disimpan di rumah ini akan menjadi milik cucu tertuaku." Perkataan Daya dan Xiaoya serta penampilan mereka yang menyedihkan tidak dapat diterima oleh para ibu yang hadir, dan mereka juga sangat marah atas kekejaman keluarga Lai Zi. Guo Xiuqin mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, sudah Qiang, hari ini keluarga Sumu akan menganggap Shirley, Daya, dan Xiaoya telah meninggal. Penduduk desa juga akan menjadi saksi. Aku, Guo Xiuqin, bersedia membiayai pengobatannya. Mulai hari ini, dia dan kedua gadis itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu. Desa akan mengeluarkan surat cerai." Bersambung.